Ya, Oke. yang saya tahu bahwa Islam ini, Muslim ini ada kan setelah abad ke-7 kan gitu ya. Siapa bilang? Nah, coba buktikan dalilnya di mana tuh? Kalau siapa bilang tuh? Oke. Setahu Anda, Islam itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Islam singkatan dari kata Isa Al-Masih buat saya gitu. Itu namanya cuplis. Anda mengartikan seenak perut. Boleh dong saya mengatakan Kristen itu saya artikan krisis apa? Moneter. Krisis orang-orang Krisis moneter. Krisis moneter. Bisa dong. Oh, ada aja. Janganlah gitu, Bang. Kita diskusi itu pakai data ilmiah. Islam itu menurut saudara apa? Iya, tadi saya udah jawab. Yang saya dapat dari mentor saya, Islam itu artinya Isa Al-Masih. Ya, jadi saya mesti jawab apa dong kalau saya dapat mentor? Mentornya itu tuyul berarti. Islam itu artinya damai sejahtera. Itu artinya Islam. Nah, mentor dia nyari sedek, Bang. Bukan, mentor saya mantan Muslim. Oh, pantas saja. Ternyata Islam artinya Isa Al-Masih. Ada aja. Sekarang saya lanjut. Jadi Islam itu artinya damai sejahtera. Tuhan datang kemudian menciptakan Adam agar supaya Adam ini damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jadi Islam itu aturan main Tuhan. Ketika Nabi Adam dicipta, Adam diberi aturan main. Berarti Adam sudah diajarkan tentang Islam. Nabi Abraham diberi aturan main. Berarti sudah diadakan Islam kepada mereka Adam. Begitu juga Nabi Musa diberikan aturan. Aturan yang diberikan Tuhan itu untuk menciptakan damai sejahtera. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuhan mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk nikmatku bagimu, dan aku telah tidak Islam sebagai agamamu. Itu Tuhan menyatakan itu. Berarti sebelum Islam ini didatangkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, terlebih dahulu sudah didatangkan kepada para nabi, termasuk Yesus. Enggak, yang Anda baca-baca ayat tadi itu apakah itu yang diciptakan Allah kah, atau bagaimana itu yang Anda ucapkan, atau manusia biasa yang ucapkan itu? Kalau manusia biasa yang mengucapkan, maka akan mengalami hal yang sama dengan Bible. Berubah, direvisi, dan tidak ada penganutnya yang menghafalnya. Tidak ada kemudian penganutnya yang tahu asal usulnya. Tapi Al-Quran buktinya, sedunia orang paham Al-Quran yang menganutnya. Semua umat Islam bisa membacanya. Dia datang di tengah-tengah Bani Ismail. Kemudian kaum di mana Al-Quran itu diwahyukan semuanya beriman kepada Quran. Beda dengan Bible, katanya datangnya untuk Yahudi. Munculnya di barat. Yang pertanyaan saya katanya Al-Quran itu adalah buku yang sempurna. Muslim ada yang sempurna. Tapi kok ada di hadisnya lagi? Untuk apa kalau udah sempurna pakai hadis lagi? Justru bukti kesempurnaannya itulah hadis. Karena hadis itu menguraikan isinya. Ibarat bangunan rumah, hadis itu menguraikan ini dinding, ini lantai, ini atap, ini plafon, dan seterusnya. Hadis itu fungsinya menjelaskan, menguraikan, merincikan kandungan Al-Quran. Itu hadis. Ya, jadi dalam hal ini Al-Quran belum sempurna. Ya, Allah ya Karim. Bangunan kokoh itu sudah sempurna menjadi bangunan.
tapi kemudian diuraikan, dirincikan komponen-komponen apa saja yang terdiri dari bangunan yang sempurna ini. Maka dijelaskanlah kemudian, ini namanya atap, ini namanya dinding, ini namanya lantai. Lantai terdiri dari ini, keramiknya sekian. Lalu kemudian semennya sekian, pasirnya sekian, batu yang digunakan sekian, merek semennya ini, tipe pasirnya ini, merek keramiknya ini. Itu yang disebut hadits. Jadi menguraikan sesuatu yang sudah sempurna agar diketahui oleh manusia biasa. Maka sang Nabi penerima wahyu yang menguraikan isi daripada firman Tuhan. Karena tidak semua orang mengerti firman Tuhan, karena tidak semua orang adalah Nabi. Nah, kedua, kita bicara nabi-nabi. Nabi semua ini kan dari Israel. Kata siapa? Nah, sekarang saya tanya, kalau nabi bukan dari Israel, nabi mana yang bukan dari Israel menurut Anda? Abraham. Okay. Adam. No. Abraham. Oke, Abraham itu berbahasa Arab atau berbahasa Israel? Dia enggak bahasa Israel. Apa-apaan bahasa Israel. Kan abad keberapa? Ada aja. Nah, Muslim kan setelah ada abad ke-7. Jadi sebelum itu, Nah, Abraham itu kakeknya. Ya. Jadi ini pertanyaan saya terakhir. Kalau memang dia itu nabi-nya orang Arab, si Abraham, ada nggak kalimat syahadat yang dia ucapkan? Ada di mana dalilnya itu? Siapanya? Si tadi Anda bilang Abraham lah, Musa itu kalau dia itu nabi menurut Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah kemudian berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, wahai Nabi Abraham. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya, dan juga anak cucuku. Allah yang kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan kepada turunannya, kemudian keturunannya untuk beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang lain, dan anak keturunannya mempersaksikan itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pengakuan iman. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Apa kata jelas. Allah SWT? Yang jelas Anda punya maksud. Jadi kalau kesimpulan saya, jadi Musa dan Nabi Ibrahim ini berbahasa seperti Anda ucapkan tadi, berbahasa Arab, bukan bahasa Israel, ya? Bukan berbahasa Israel, juga bukan berbahasa Arab, dan juga bukan bahasa Ibrani, bukan juga bahasa Aramaik. Tapi yang menggunakan tiga bahasa ini adalah keturunan beliau. Oke? Nanti kalau saya tanya begini nanti dibilang fitnah. Saya kan cuma itu di grup tuh. Enggak, saya kan udah menjawab. Iya, oke. Jadi sekali lagi bahwa saya kan udah menjawab. Iya, jadi sekali lagi dia tidak berpakai bahasa apa-apa, tidak pakai Aramaik, tidak pakai Ibrani, tidak pakai apa. Dari mana Anda tahu itu Ibrahim dan Musa dia tidak memakai bahasa itu? Apakah di Al-Quran bilang begitu?
Dalilnya tentu ada dong. Jadi ini kaumnya Nabi Musa itu kaum yang mana dulu kaumnya? Itu dulu cari. Enggak, Sorry, kok Nabi Musa? Nabi Ibrahim. Nabi Abraham. Sama Nabi Ibrahim itu tadi saya tanya, kalau dia memang dia Muslim, tentu dia bersyahadat. Nah, bersyahadatnya di mana? Dalilnya, ayatnya di Quran bahwa dia bersyahadat. Persaksiannya kan ada. Yohanes 17 nomor 7 kalau Anda nggak percaya kepada Quran. Yuk, Kejadian 17 nomor 7 kalau Anda nggak percaya Quran. Itu kan sebelum ada mereka itu. Sebelum ada Injil. Anda kan tidak percaya kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran, saya bukan tidak percaya, saya cuma ingin tahu di mana Nabi bersyahadat, di dalilnya di mana. Bersyahadat itu apa, Bang? Bersyahadat itu apa? Dia kan itu kan dua kali. Anda ngerti nggak? Dua kalimat syahadat. Itu dua kalimat syahadat itu adanya di Islam, syahadatain. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempersaksikan, makanya keturunannya itu menyembah kepada Tuhannya Abraham atau Ibrahim. Nabi Ismail menyembah kepada Tuhan yang diajarkan ayahnya. Nabi Ishak juga menyembah kepada Tuhan yang diajarkan ayahnya. Makanya orang Yahudi dan orang Islam hari ini tidak pernah meributkan tentang Tuhan, karena mereka sadar Tuhan mereka itu sama. Gitu. Jadi kesimpulan saya, Tuhan di bumi ini cuma satu. Yes. Ya kan? Cuma Bapa kami yang di sorga. Nanti kalau dia mau pakai bahasa Arab, ya harusnya pakai Aba kali ya. Enggak. Jadi Allah berfirman kepada nabinya berdasarkan bahasa kaum nabi tersebut. Kalau kaumnya bahasa Ibrani, maka Allah berfirman dalam bahasa Ibrani. Kalau kaumnya itu bahasa Bugis, maka dan ada nabi diutus kepada orang Bugis, maka Tuhan akan berfirman kepadanya dalam bahasa Bugis. Untuk apa? Untuk nabi itu jelaskan kepada kaumnya. Yang lucu itu di ente, Bang. Yesus itu orang Yahudi, orang Ibrani. Tapi kenapa kitab Anda Yunani? Itu yang lucu. Nah, kami nabinya bangsa Arab, kitabnya bahasa Arab. Musa kaumnya Ibrani, kitabnya bahasa Ibrani. Yesus kaumnya Ibrani, kitabnya Yunano. Gimana itu nyambungnya, Bang? Saya akan jawab. Tuh. Ya, itu kan sejarahnya. Sejarah Alkitab memang begitu, Injil begitu, karena dia Nabi Nuh ditolak nggak sama kaumnya, Bang? Itu kan sebelum tadi kita jangan loncat-loncat dong. Ya enggak, Anda kan mengatakan Yesus ditolak kaumnya sehingga dia pergi ke yang bukan kaumnya. Nah, sekarang Nabi Nuh ditolak nggak sama kaumnya? Nah, Nabi Nuh itu saya nggak bahas itu, saya bahas lagi tentang Anda katakan bahwa Allah berfirman begini-gini. Ada nggak dalilnya Allah berfirman gitu? Di mana Allah ngomong gitu kan? Siapa saksinya gitu? Maksudnya Anda ingin ada orang melihat Allah gitu ya? Enggak, prestasinya Allah itu apa? Maksudnya prestasi gimana? Tadi kan Anda sebut ke Allah berfirman bla 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 bla. Di mana itu? Ada nggak di Quran bilang begitu? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh isi Quran itu firman Allah. Anda minta saksi. Pertanyaan saya, saksi yang kayak mana? Apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Allah itu datang, kucluk, lantas kemudian Anda mengatakan, siapa yang melihat? Siapa saksinya? Loh, maksud Anda apakah kemudian Allah itu yang kami itu kehebatan dari Bapa kami atau yang dibilang Yesus, dia ngomong itu ada saksinya. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Itu murid-muridnya, 12 muridnya itu. Ya itu kan Yesus, karena Yesus manusia, kampret. Bukan. Apa sih orang ini? Yang Anda sebut Bapak itu siapa? Bapak itu adalah yang Anda sebut Allah itu. Dia terus kapan Bapak turun ke bumi? Kapan? 2024 tahun lalu.
2000 tahun Masehi, Bang. Yang keluar dari rahim Maria itu Anda sebut Bapak? Betul. Walama. Siapa yang ngajarin ente? Alkitab yang menulis segitu ini. Iya, bahkan dikatakan iblis Yesus itu. Oke, terima kasih ya. Saya mundur dulu. Ya ini Kristennya aneh, Bu. Dia mengaku Tuhan dia. Siapa orang ini? Perwakilan, Iya, makanya tadi perwakilan Tuhan Pak ketika D. di Dia Juma, ini berarti kamu lebih hebat daripada Yesus. Iya. Karena dia itu ngaku Tuhan. perwakilan Tuhan di bumi, perwakilan Bapa. Jadi denomnya ini Bapak kita di surga. Bapak kami di surga. Bapak kami di surga denomnya. Denom Orang baru. gila, orang baru. Denom baru. Itulah Yesus katakan dari buahnya bisa kau lihat dia. Inilah buah-buahnya. Aneh. Keputusasaan terhadap sekte yang lebih tua melahirkan sekte baru. Kalau hari ini muncul sekte kayak gini, tengok aja nanti muncul juga lagi sekte lain. Ada yang lebih parah lagi nanti. Ada juga yang mengatakan kemarin itu Yesus itu adalah malaikat. Ingat gak teman-teman? Yesus itu adalah malaikat katanya. Kalau bagi dia tadi Bang, Yesus iblis Bang. Yang tadi ini? Iya, Kembuan. Agak tuh? Iya, Yesus iblis. Berarti dua pendapat ya, karena pertama dia mengatakan Yesus itu Bapa, yang kedua dia mengatakan iblis. Enggak, Yesus gak Bapa, Bapa beda. Yesus bukan Bapa. Bapa oke. beda. Terus katanya tadi mau lihat Bapak, katanya lihat Yesus 2024 tahun lalu Bapak pernah datang ke bumi. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak. Iya katanya. Berarti Yesus Bapak itu. Nah itu dia yang tadi saya sampaikan. Agak lain. Memang susah ini orang-orang. Susah. Al-Quran Namanya itu baru Kuatkan. ini kau pertanyaan kau Oke, maka benar pertanyaan kau aku benar jawaban dari Willy. Tapi tadi si Willy udah bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang mau disampaikan Bang? Ya sama Bang Juma deh, apalah sehat selalu Bang. Iya. Terima kasih. Aku ini penggemar Abang juga. Abang ini. Jangan terlalu berat Bang. Terlalu berat Nanti ini Bang, kolesterol. itu, Bang. Ada aku Nanti tengok Bang itu Bang, akun siapa itu ya? ZK entah apa itu, dia orang Kristen itu, entah pendeta entah apa, dia macam mau menyesatkan umat Islam dia tuh Bang. Yang memang kerjanya itu, tugasnya itu sudah izinnya dulu di hadapan Ada dia Allah untuk itu. menyesatkan. Aku baru nengok dia itu tadi kan. Asal bisa kita umat Islam bisa nangkis apa dia argumen dia itu dibuat dia turun itu dicampak sama dia, nggak sportif gitu dia apa. Gitu Kalau ya. kalau macam akun kita ini kan, kalau macam live kita yang Islam ini kan, kalau udah terlalu Ya Bang, jangan pajak-pajak ya Bang. Soalnya ini lagi terjadi diskusi Bang. Iya. Jangan pajak-pajak yang mau disampaikan. Udah ya. Ya Bang. oke. Evit Ernaldo, selamat malam. Agama apa? Evi.
Muslim. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa mau disampaikan bang? Mau tanya ini aja Bunda Rahma sama Bang Zuma. Aku turunkan kok ya, sekali lagi kok salah sebut namaku ya. Yang bersuara aku Bunda Rahma pula di bawah-bawah. Maaf. Mau nanya untuk api Bengkulu udah ada nih Bunda Rahma. Bang, kalau di sini hati-hati, jangankan